Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Tak terasa kita udah masuk bab 8 menjadi pembaca efektif. Nah, otomatis kita udah berada di bab terakhir dari semester 2 ini. Ujian semester ataupun ujian kenaikan kelas udah ada di depan mata. Kalian udah punya bekal persiapan belajar nggak? Atau cuma mengandalkan belajar kebut semalam? Untuk menghadapi ujian semester ini, kalian perlu mempersiapkan dari awal untuk belajar. Adapun kompetensi dasarnya pada materi ini, pertama, 3.15 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kompetensi berikutnya 3.16 menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kompetensi berikutnya 4.15 membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Kompetensi berikutnya 4.16 menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi non-fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah kita mempelajari dan memahami materi pada bab ini, diharapkan siswa atau siswi dapat meringkas sebuah materi yang panjang menjadi lebih ringkas. Oke anak-anak, langsung aja kita masuk materi kita kali ini adalah tentang menjadi pembaca efektif. Kata membaca memang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Membaca adalah jendela dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita untuk banyak membaca buku. Bukan sekedar membaca Facebook atau membaca pesan dari berbagai ponsel pintarmu. Terus, apa sih yang dimaksud dengan membaca efektif? Nah, membaca efektif itu adalah bagaimana caranya kita agar bisa membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik. Secara garis besar, buku yang kita baca atau dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelum kita masuk ke pembahasan buku fiksi dan non-fiksi, coba kamu perhatikan buku fiksi dan non-fiksi pada gambar berikut ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan penulis berdasarkan imajinasinya. Adapun isi dalam sebuah buku fiksi merupakan hasil khayalan atau rekaan, berarti cerita yang dibangun oleh penulis bersifat fiktif. Adapun contoh buku fiksi seperti novel, roman, cerpen, puisi, dongeng, dan lain-lain. Unsur-unsur buku fiksi terdiri dari tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, amanat, dan lain-lain. Nah, pembahasan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Silakan kalian cek di video sebelumnya dan cek kembali di catatan kalian. Kita langsung masuk ke materi berikutnya, ciri-ciri buku fiksi. Pertama, imajinatif. Artinya, penulis dengan bebas mengutarakan imajinasinya ke dalam tulisan yang dikehendaki. Berikutnya, ciri buku fiksi yang kedua, kebenarannya relatif. Karena bersifat imajinatif, maka kebenarannya cerita fiksi itu relatif. Maksudnya, belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi. Sebab itu hanya merupakan pikiran atau imajinasi penulis. Berikutnya, ciri buku fiksi yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif. Umumnya, buku fiksi menggunakan bahasa konotatif atau bukan sebenarnya. Hal itu dilakukan penulis untuk memperindah tulisannya, sebab bahasa konotatif itu bisa menambah nilai rasa. 4. Tidak ada sistematika baku.
Karya fiksi tidak memiliki sistematika baku, sebab pilihan kata karya fiksi cenderung bebas. Penulis bisa mengekspresikan gagasan dalam membuat tulisan dan menyusun kata-kata. Berikutnya, ciri buku fiksi yang kelima, menyasar emosi pembaca. Maksudnya di sini, biasanya penulis mengembangkan alur dan memilih gaya bahasa yang lebih menyentuh hati pembaca. Nah, itu dia tentang buku fiksi. Berikutnya, kita akan membahas tentang buku non-fiksi. 2. Buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Contohnya, buku pelajaran, buku ensiklopedi, esai, jurnal, biografi, laporan ilmiah, seperti makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Adapun unsur-unsur buku non-fiksi, pertama, sampul buku. Pada bagian sampul ini biasanya membuat judul buku, penulis, dan nama penulis. Selain itu juga sering disertai tahun terbit dan edisinya. Unsur yang kedua, pokok bab buku. Pada pokok bab buku biasanya dibuat kata pengantar. Unsur-unsur buku non-fiksi yang ketiga, judul, bab, dan subbab. Judul bab dan subbab dimuat pada daftar isi. Daftar ini menjelaskan judul-judul bab dan subbab yang disusun secara berurutan, disertai juga dengan halamannya agar memberikan kemudahan untuk pembaca. Unsur berikutnya, isi buku. Isi buku terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Berikutnya, unsur yang kelima, cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan buku non-fiksi biasanya di dalam daftar pustaka. Pada daftar pustaka biasanya berisi daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. Berikutnya, unsur yang keenam, bahasa yang digunakan. Untuk mengetahui bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah pada halaman glosarium atau disebut juga dengan istilah penting. Berikutnya, unsur buku non-fiksi yang ketujuh, sistematika penulisan. Sistematika penulisan sangatlah penting agar tulisan yang dibuat berurutan dan tidak asal-asalan. Nah, itu dia unsur-unsur buku non-fiksi. Berikutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri buku non-fiksi. Adapun ciri-ciri buku non-fiksi, pertama, menggunakan metode penulisan denotatif. Maksudnya dari bahasa denotatif adalah menggunakan makna yang sebenarnya. Jadi, penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan penulis secara lengkap, to the point, dan tegas. 2. Faktual atau fakta. Fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Ciri yang ketiga, berbentuk tulisan ilmiah populer. Dikatakan tersebut karena data diambil berdasarkan dengan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Ciri yang keempat, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Maksudnya, menyempurnakan ide dari penulis atau ulasan naskah yang terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bagi penulis yang menulis tema yang sama, dengan isi yang sama, dengan bahasa yang berbeda sering ditolak oleh penerbit besar. Karena penerbit-penerbit besar akan mencari sesuatu yang menarik dan yang berbeda. Jadi, tulislah buku yang memiliki selling point lebih agar naskah buku Anda dilirik oleh penerbit. Pastikan ide buku tersebut asli. Ciri buku non-fiksi yang terakhir, ditulis dengan menggunakan bahasa formal. Maksudnya dengan menggunakan bahasa Indonesia baku disertai bahasa ilmiah atau istilah asing. Nah, itu dia unsur-unsur dan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, perhatikan tabel berikut ini.
Pada kolom tabel pertama, unsur buku non-fiksi terdapat bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Sedangkan unsur buku fiksi memiliki bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Nah, terlihat jelas ya, silahkan kalian bandingkan sendiri unsur buku non-fiksi dan unsur buku fiksi. Penjelasannya udah kita bahas di awal tadi. Persamaan kedua teks buku fiksi dan non-fiksi. Adapun persamaan teks buku fiksi dan teks buku non-fiksi memberikan sebuah informasi baik tentang kehidupan, pengetahuan, nilai-nilai, budaya, dan inspirasi. Berikutnya kita masuk materi merangkum buku. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menyaring semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam merangkum berdasarkan gagasan pokok ini. Pertama, membaca informasi buku seperti judul, pengarang, dan penerbit. B. Membaca secara umum isi buku melalui daftar isi. C. Memahami susunan berpikir pada setiap bab dan subbab. D. Rangkumlah bacaan dari gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok terletak pada awal paragraf. Langkah merangkum berikutnya. E. Memperhatikan format rangkuman dengan menggunakan teknik gagasan utama sebagai berikut. 1. Judul buku. 2. Judul bab. 3. Judul subbab. 4. Gagasan utama setiap subbab. F. Susunlah gagasan atau ide pokok dalam satu kalimat. Seperti yang telah kita pelajari bersama bahwa merangkum adalah proses meringkas bacaan dengan tetap mempertahankan esensinya dan urutan setiap pembahasan. Adapun caranya, pertama, menandai kata-kata yang sulit dimengerti. 2. Menggarisbawahi kalimat atau hal yang penting. 3. Menentukan gagasan pokok pada setiap pembahasan. 4. Menyusun kalimat yang telah ditemukan menjadi paragraf. Berikutnya, langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, menulis judul di tengah-tengah dan memberi gambar. B. Membuat cabang utama terkait topik tadi. C. Membuat cabang-cabang utama lainnya. D. Memberi label setiap cabang hanya dengan kata kunci. Kita telah mempelajari unsur pembangun dari sebuah buku. Kali ini kita akan membahas tentang menelaah unsur buku dan membuat komentar. 1. Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Mengomentari sama halnya memberi tanggapan terhadap isi suatu buku. Komentar yang diberikan dapat berupa pujian, kritikan, maupun saran. Nah, dalam hal ini, mengomentari isi buku dapat berdasarkan unsur-unsur buku, seperti buku non-fiksi dimulai dari cover buku sampai dengan sistematika penulisan, sedangkan buku fiksi dimulai dari cover buku sampai dengan penyajian alur cerita. 2.
Panduan pertanyaan untuk mengomentari. Mengomentari isi buku merupakan bagian dari kegiatan membuat esensi buku. Bagian yang dikomentari adalah segi kelebihan ataupun kekurangan dari sebuah buku. Cara mengomentari buku adalah dengan cara membaca buku yang akan dikomentari. Di bawah ini beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk mengomentari sebuah buku. Pertama, buku non-fiksi. Kalian bisa mengajukan pertanyaan, apakah tema dan judul buku? Apakah bidang ilmu yang dibahas di dalam buku? Apakah garis besar isi buku? Kemudian, buku fiksi. Panduan pertanyaannya bisa berupa, apakah tema dan judul buku? 2. Apakah keunikan dari judul dan tema buku? 3. Bagaimana pengarang mengembangkan latar, tokoh, dan penokohan? Nah, itu dia contoh panduan pertanyaan untuk mengomentari sebuah buku. Berikutnya, menyusun tanggapan isi buku. Menanggapi isi buku memiliki maksud berupa penilaian, saran, kritikan dengan memberitahukan kepada khalayak mengenai kelayakan buku untuk dibaca. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menanggapi isi buku. 1. Menggunakan kalimat yang efektif. 2. Menggunakan alasan yang jelas. 3. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyudutkan penulis. 4. Fokus terhadap isi buku, bukan hal yang di luar buku. Nah, jangan sembarangan menanggapi karya orang lain sebelum kalian membaca buku dan memiliki alasan yang kuat. Nah, itulah materi kita kali ini sekaligus penutup materi di semester 2 ini. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan ya. Terima kasih udah menonton video kami. Jangan lupa untuk tetap selalu support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe.